Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan penjabaran tentang pernyataan seorang wali yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang bernama Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang wali Allah yang masyhur, yang terkenal, yang memiliki kitab bernama Al-Hikam yang sering sekali disiarkan para pencinta Allah. Nah, tema yang malam ini saya angkat adalah beliau menyatakan di dalam kitab Al-Hikam, jika kamu melihat seseorang yang menjawab setiap pertanyaan yang diungkapkan kepadanya, menjawab segala sesuatu yang dilihatnya dan menyebutkan semua yang diketahuinya, maka itu adalah bukti kebodohannya. Karena video yang saya buat seringkali durasinya 10 menit, maka yang saya bahas hanya satu saja malam ini, tentang bukti kebodohan seseorang jika dia menjawab setiap pertanyaan yang diungkapkan kepadanya. Perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kalam hakikat atau kebenaran hakiki yang Allah berikan kepada para wali itu mengandung makna tersirat. Itu adalah sebagai kode dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak semua orang awam maupun menengah, tidak bisa mengakses maknanya. Orang yang sudah memahami kalam hakikat itu berarti kasyaf maknawi, telah disingkapkan, telah dibuka oleh Allah maknanya, karena pemahamannya dari Allah. Tidak bisa diartikan secara harfiah, tidak bisa ditembus oleh orang-orang yang durhaka. Dan kalam hakikat itu sudah pasti tidak mungkin keluar dari ilmu syariat tentang peraturan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah di dalam hadis Nabi. Kalau misalkan diartikan secara harfiah, maka seperti pemahaman orang umum, pada umumnya orang awam mengatakan kalau ada orang bisa menjawab semua pertanyaan maka dia adalah orang pintar. Tetapi wali yang kedudukannya tinggi di sisi Allah ini menyatakan sebaliknya, bahwa jika seseorang menjawab setiap pertanyaan yang diungkapkan kepadanya, maka itu adalah bukti kebodohannya. Untuk memudahkan pahamkan Anda semua, maka saya akan jabarkan dengan ilmu syariat terkait dengan kalam yang beliau sampaikan beserta contohnya, untuk memudah pahamkan. Karena apa? Karena syariat Islam itu menganjurkan agar memudahkan, jangan mempersulit. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Bukhari dan Muslim, permudahlah dan jangan persulit. Berilah, buatlah mereka gembira dan jangan buat mereka lari. Maka insya Allah saya akan permudah dengan menjabarkan dengan tolak ukur hujjah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalam hakikat yang tadi saya sampaikan kepada Anda semua yang terdapat di dalam kitab Al-Hikam itu terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 132. Allah Ta'ala berfirman, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan juga terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Jadi kalam hakikat yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sampaikan itu adalah terkait orang itu ada tingkatannya. Kalau misalkan orang yang ditanyakan suatu hal
dia tidak mengetahui kedudukan atau kemampuan orang yang bertanya, maka dia pasti menjawab semua pertanyaan. Karena apa? Dia tidak bisa mengukur levelnya atau makomnya orang yang bertanya itu di mana. Maka terkait tadi firman Allah Al-An'am ayat 132 bahwa masing-masing orang itu ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemampuannya manusia itu berbeda-beda. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Agar saling melengkapi. Nah, karena masing-masing orang itu ada tingkatannya, maka anjuran Allah di dalam surat Al-An'am ayat 135 menganjurkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad memberitahu kepada kita, kaumnya, untuk apa? Berbuat menurut kedudukan kita, kemampuan kita. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjawab pertanyaan orang-orang, itu melihat makomnya, levelnya. Nabi Muhammad itu kasyaf, tembus kepada makom-makom spiritual orang-orang siapa yang dilihat, yang bertanya ini. Maka Nabi Muhammad menjawab sesuai dengan kemampuan akal si penanya. Nah, seperti yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Nabi Muhammad juga berbuat demikian. Berbuat sesuai dengan kedudukan beliau sebagai orang yang di level ihsan. Orang yang sudah ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan dengan mata hatinya. Seperti itu yang beliau sabdakan ketika ditanya malaikat Jibril tentang ihsan. Orang yang ibadahnya seolah-olah melihat Tuhan. Ibadah tidak hanya sholat. Dalam menyampaikan risalah kebenaran, menyampaikan satu nasihat, menjawab suatu pertanyaan kaumnya, itu juga ibadah. Dan ketika beliau menjawab semua pertanyaan, beliau menyesuaikan kedudukan orang tersebut. Jadi kalau misalkan orang itu tidak berbuat sesuai kedudukan, maka Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 135, itu disebut orang-orang yang zalim dan tidak akan beruntung. Makanya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, kalau menjawab semua pertanyaan yang diungkapkan kepadanya itu tanda bukti kebodohannya. Itu sama saja orang yang tidak berbuat sesuai kedudukannya. Dia tidak mengerti siapa, ya, levelnya di mana si penanya, ya, kepada dirinya itu. Contoh, ketika ada anak kecil yang belum masanya untuk mengetahui bagaimana seorang ibu bisa mengandung. Misalkan seorang anak menanyakan kepada bapaknya misalkan, bagaimana ibu itu bisa punya anak, Pak? Maka bapaknya tidak mungkin menjawab dengan rinci seperti hanya menjawab kepada orang-orang yang sudah dewasa. Gak mungkin. Bapaknya bisa dengan cara lebih bijaksana, tidak menjawab dengan jawaban yang sesungguhnya, melainkan misalkan dengan bahasa halus, dengan berdoa kepada Allah yang bisa memberikan keturunan, memberikan anak kepada manusia, kepada seorang ibu. Nah, seperti itu contohnya, seseorang yang berbuat sesuai kedudukan. Seorang bapak mengerti anaknya yang masih kecil itu tidak mungkin paham seorang ibu itu kok bisa mengandung di dalam perutnya, kok bisa ada anak. Tidak mungkin bisa menjelaskan dengan penjelasan sebagaimana dia menjelaskan kepada orang yang paham, kepada orang yang sudah dewasa. Nah, seperti itu orang yang mengerti kedudukan, berbuat sesuai kedudukan, orang yang tidak bodoh. Tapi sebaliknya, jika ada orang tua menjawab pertanyaan yang anak masih balita, menjawab tentang proses bagaimana seorang ibu itu bisa hamil, bisa mengandung kepada anak yang masih kecil misalkan, itu adalah bukti kebodohan. Nah, seperti itu contoh yang paling sederhana, saudara-saudariku. Jadi, kalau misalkan orang itu sudah musyahadah, punya penyaksian dengan mata hati, dia kasaf, tahu keadaan orang yang menanyakan itu di mana. Letaknya di awam atau menengah atau sudah ihsan. Maka dia akan menjawab atau tidak tergantung siapa yang menanyakan itu. Tidak semuanya dijawab
Seperti itu maknanya. Assalamualaikum.